Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan ya terkait dengan unggah tugas ruang kolaborasi ya di modul 1.2, yaitu adalah nilai dan peran guru penggerak. Di sini untuk ruang kolaborasi Bapak dan Ibu akan ada tugas yang harus diunggah ya. Untuk paket modul 1.2 itu nanti batas akhirnya adalah 9 Juni ya, tahun 2023 untuk angkatan 8. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita untuk mengunggah tugas ruang kolaborasi? Yang pertama adalah Bapak Ibu buka LMS ya. Di sini sudah ada alur Merdeka ya di modul 1.2. Kita langsung buka di unggah tugas ruang kolaborasi. Di sini ada due date-nya adalah 9 Juni Bapak Ibu ya, tahun 2023. Bapak Ibu di sini akan saya bacakan ya untuk unggah tugas ruang kolaborasi ya di modul 1.2. Tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi nyata yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Bapak Ibu CGP, Anda telah berkolaborasi dengan rekan CGP lain dan bersama kelompok presentasi ya, hasil kolaborasi sebelumnya, bersama juga fasilitator, maka Bapak Ibu bisa mengupload hasil kerja kelompok yang sudah diberikan tanggapan oleh fasilitator. Jadi Bapak dan Ibu, setelah selesai melakukan ruang kolaborasi di 2 hari ya, hari pertama adalah diskusi bersama kelompok, kemudian di hari kedua adalah presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, hasil dari diskusi kelompok tadi yang sudah dipresentasikan dan sudah mendapatkan masukan dari fasilitator, Bapak Ibu segera upload ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada rubrik ya, perlu diperhatikan ya kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal, maka kita harus perhatikan hal-hal yang nanti menjadi penilaian. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan Bapak Ibu, tugasnya nanti apabila dalam bentuk presentasi, dokumen atau image, gambar, silakan disimpan dalam format PDF. Atau apabila itu dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa simpan di akun YouTube Bapak Ibu dan setting dalam bentuk unlisted ya, atau terbatas. Kemudian linknya bisa di-share ke LMS. Kemudian saya akan jelaskan ya kriteria nilai ya, nilai yang nanti Bapak Ibu dapatkan di ruang kolaborasi apabila ingin mendapatkan nilai maksimal. Di sini ada penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama Bapak dan Ibu tugasnya adalah membuat karya poster ya atau peta pikiran, PowerPoint atau video. Dalam kelompok, bagaimana saya berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki masing-masing rekan dalam kelompok saya. Susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap kelompok. Berarti tugas pertama ini adalah Bapak Ibu membuat poster ya, atau peta pikiran, atau PowerPoint, atau video, yang intinya adalah rancangan satu kegiatan yang isinya berbasis kekuatan nilai-nilai setiap kelompok tersebut. Jadi CGP pasti punya nilai-nilai ya, misalnya adalah satu CGP nilainya yang paling kuat adalah kolaborasi. Kemudian CGP berikutnya yang paling kuat adalah mandiri. Atau CGP yang ketiga nilai yang paling kuat adalah berpihak pada murid dan begitu ya. Nah, silahkan disusun menjadi satu rancangan kegiatan ya, rencana kegiatan yang nanti isinya adalah nilai-nilai yang dimiliki setiap kelompok tersebut, CGP setiap kelompok. Dibuat yang bagus, kemudian diupload. Kemudian tugas yang kedua adalah siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu dikembangkan. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok. Tuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiatif pada rekan tersebut untuk nantinya dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat. Bapak Ibu, maksud dari tugas yang kedua ini adalah kita bisa mengirimkan surat ke teman CGP yang teman CGP itu memiliki kelebihan yang di dalam diri kita itu masih kurang, sehingga kita belajar pada rekan tersebut. Kemudian kita berkirim surat untuk mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi karena telah berbagi nilai-nilai yang ada dalam diri CGP tersebut kepada kita. Contoh, saya misalnya kok lemah di bidang kolaborasi, kemudian ada teman saya di sesama kelompok itu, kolaborasinya bagus dan saya belajar
dari CGP tersebut. Nah, itu adalah maksud dari tugas 2, refleksi. Bapak Ibu, di sini ada penilaian ruang kolaborasi ya, penting sekali dibaca. Yang pertama adalah kontennya 40%, presentasinya. Berarti, nilai 4, maka konten mampu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki semua anggota kelompok dan memberikan gambaran singkat tetapi fokus menguatkan satu nilai yang dipilih dalam kelompok tersebut. Berarti, di dalam poster tersebut, di dalam rencana kegiatan tersebut mencantumkan nilai-nilai yang dimiliki oleh semua anggota CGP. Kemudian memberikan gambaran singkat tetapi fokus untuk menguatkan satu nilai yang dipilih. Bapak Ibu silakan pilih satu nilai yang akan dipilih, misalnya kolaborasi, kemudian dikuatkan nilai-nilai yang lainnya. Nah, itu nanti akan mendapatkan nilai 4. Kemudian nilai 3 hanya menunjukkan nilai beberapa anggota. Berarti misalnya anggotanya 4, di situ hanya dicantumkan 3, berarti nilainya 3. Kemudian gambarannya panjang lebar ya, tetapi jelas. Bapak Ibu ya, di sini bisa kita lihat. Kemudian nilai 2, konten mampu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki satu anggota saja. Berarti kalau yang dicantumkan di dalam rencana itu hanya satu nilai di CGP tersebut, maka nilainya 2. Kemudian konten tidak mampu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki anggota kelompok, berarti nilainya 1 ya, tidak mencantumkan nilai. Dan gambarannya panjang lebar serta tidak fokus ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada lagi penyampaian 40%. Bahasa yang digunakan mudah dipahami ya, teks presentasi singkat namun padat. Jadi nilainya 4. Nilai 3, bahasa yang digunakan mudah dipahami tetapi teks presentasinya panjang namun padat, nilainya 3. Kemudian yang nilainya 2, bahasa yang digunakan mudah dipahami, teks presentasi cukup panjang tapi sedikit informasi, nilainya adalah 2 atau 20%. Kemudian nilai 1, bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami, teksnya cukup panjang dan sedikit informasi, nilainya 1 ya atau 10%. Kemudian untuk desain 20%, komposisinya menggunakan 2-3 warna dominan dalam desain, menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampai pesan. Ini berarti warnanya itu antara 2-3 yang dominan ya, tidak terlalu banyak ya, dan juga tidak terlalu sedikit, nilainya 4. Nilai 3 menggunakan satu warna dominan dalam desain, namun kurang menggunakan gambar pendukung, namun kurang mendukung ya. Artinya ada ilustrasi, ada foto, tetapi kurang mendukung. Nilainya 3. Nilai 2 menggunakan warna yang terlalu banyak ya, terlalu banyak warna-warninya ya, dan tidak menggunakan gambar pendukung ya dalam desain, maka nilainya 2. Dan yang terakhir nilai 1 tidak menggunakan variasi warna, mungkin warnanya hitam putih, dan tidak menggunakan gambar dalam desain, artinya tidak ada ilustrasinya, nilainya 1. Bapak Ibu, itu adalah penjelasan ya di dalam ruang kolaborasi, ada tugas 2, membuat karya poster dan juga refleksi. Silahkan Bapak dan Ibu, tadi sudah saya jelaskan ya kriteria penilaiannya dan cara uploadnya. Bapak Ibu semoga mendapatkan sedikit pencerahan dari saya ya. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan dan nilai maksimal ya di dalam proses ruang kolaborasi ini ya di modul 1.2. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang sudah, terima kasih. Yang belum silahkan ya di-subscribe, klik loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.